Di pembahasan sebelumnya, setelah cukup lama menjelajahi ruang hampa berkat upaya yang dilakukan oleh Ling Xiudao, Xiao Tian serta keduanya akhirnya bisa menemukan jalan kembali meskipun tempatnya sendiri berada di luar wilayah Tandus Selatan. Namun dengan memanfaatkan kesempatan itu, Xiao Tian memutuskan untuk pergi ke wilayah Kekaisaran Dongyan. Tetapi sayangnya dia sama sekali tak bisa menemukan satupun orang. Bahkan di pavilion Tianji juga sama. Setelah sampai di medan perang, Xiao Tian yang telah menyamar menjadi Hades hanya bisa dibuat terkejut karena ternyata semua orang termasuk istrinya telah mengetahui identitasnya sehingga mau tak mau pada akhirnya dia mengakuinya. Masuk ke cerita saat ini. Melihat kedatangan Xiao Tian dari pihak musuh, mereka hanya mengamati dengan tenang karena bagaimanapun juga yang mereka tahu Xiao Tian adalah seorang pangeran sampah yang dipanggil oleh Ziruyan dari dunia kultivasi fisik. Dilihat dari tindakannya, kemampuan kultivasi fisiknya mungkin tidak lebih buruk dari sekte Tiran Body. Bahkan susunan jimat jebakan ruang benar-benar gagal menghadapinya, ucap Zhao Tianji. Menanggapi itu, Dongfang Guangshuan sangat yakin bahwa kemungkinan besar ada kesalahan. Namun satu hal yang pasti, dengan kemunculan satu orang tak mungkin bisa membuat perbedaan tanpa tahu bahwa seorang diri Xiao Tian dengan mudah bisa menghabisi mereka semua. Ditanya apakah dia bisa mengatasinya, tak bisa menjamin keberhasilan penuh, Yuan Ba hanya berkata bahwa tidaklah mudah untuk mengalahkan Xiao Tian. Alhasil, demi keberhasilan rencana mereka, Zhao Tianji dan Dongfang Guangshuan merevisi perjanjian mereka dengan sekte Tiran Body dengan melipat gandakan kondisi awal dan untuk lebih meyakinkan mereka sampai membuat kontrak akte darah. Sementara itu di sisi lain, setelah mendarat, hal pertama yang Xiao Tian lakukan adalah mendatangi Ling Er. Ling Er yang mengira bahwa sang pangeran ingin menyalahkan dirinya, setelah itu dia berusaha membela diri dengan alasan bahwa tanpa mereka sadari, sang permaisuri sudah lama tahu tentang identitas suaminya. Aku tahu itu, jadi pikirkan saja tentang apa yang terjadi baru-baru ini dan pertimbangkan untuk memberitahuku, ucap Xiao Tian. Dan setelah dia menerima semua informasi dari Ling Er tentang kejadian sewaktu dirinya menghilang, dia benar-benar tak menyangka bahwa pemimpin Kekaisaran Dongyan dan juga Pavilion Tianji rela mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi, yang mana hal itu juga membuat Xiao Tian menganggap bahwa pengorbanan Liu Aotian sungguh konyol. Setelah perjanjian mereka disepakati, Dongfang Guangshuan serta rombongannya kembali mendekat. Namun bukannya langsung menyerang, sebaliknya dipimpin oleh Dongfang Guangshuan sendiri, dia mulai melontarkan beberapa kata hinaan terhadap Xiao Tian yang katanya sebagai seorang kultivator fisik yang tak mempunyai masa depan, dia benar-benar tak pantas untuk Ziruyan yang memiliki garis keturunan mulia. Melihat suaminya dihina seperti itu, pastinya Ziruyan dan bahkan Lu Shaiyuan mencoba membelanya. Adapun Xiao Tian melihat antusias keduanya, akhirnya dia menyadari tentang sebuah kebenaran yang mana tiba-tiba dia mendapatkan sebuah inspirasi untuk berhadapan dengan pihak lawan dengan memanfaatkan identitasnya yang selama ini di bawah perlindungan kedua istrinya yang identitasnya sendiri bukanlah orang biasa. Setelah itu untuk sementara waktu Dongfang Guangshuan masih saja terus mengoceh untuk menghina Xiao Tian. Bahkan ketika dia mempersilahkan Ziruyan dan Lu Shaiyuan untuk datang berhadapan dengannya, Zhao Tianji menghentikannya dengan alasan bahwa keduanya tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan mereka, dan bahkan Xiao Tian sendiri yang dikatakan kuat tidak memiliki kualifikasi tersebut dan pasti akan mati di tangan Yuan Ba dan juga murid-muridnya.
Kalau begitu, mari kita tebak berapa banyak kultivator fisik alam Shen dari sekitiran bodi yang akan mati sebelum dia meninggal, tambah Dongfang Guangxuan sebelum akhirnya dia menebak bahwa hanya ada 5, sedangkan Zhao Tianji menebak 10. Melihat antusias serta kepercayaan keduanya kembali membuat Yuanba bersemangat sehingga dia segera memimpin para bawahannya atau lebih tepatnya murid-muridnya dan mulai menyerang. Melihat itu, dengan segera Ziruyan dan Lu Shaoyuan bersiap untuk melindungi suami mereka. Adapun Xiao Tian sendiri, dia yang tahu bahwa keduanya belum sepenuhnya pulih dari pertempuran sebelumnya, tanpa berbasa-basi lagi dia langsung memeluk keduanya dan menghindari serangan Yuanba. Ini jelas waktu minum teh sore, jadi ini saatnya kalian beristirahat, ucap Xiao Tian sebelum akhirnya membawa kedua istrinya kembali ke benteng dan menyerahkan mereka pada Ling Er dan Liu Yan. Setelah itu Xiao Tian mulai mempersiapkan rencananya sehingga setelah putrinya dan juga Wang Cai mengonfirmasi bahwa keduanya sudah siap, dengan penuh spektakuler dia segera mengaktifkan efek khusus bersamaan dengan dia yang bertingkah seolah-olah sangat marah. Hari ini permaisuri raja ini dijaga oleh raja ini, teriak Xiao Tian sebelum akhirnya dia langsung meluncur dan melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah Yuanba dan mengirimnya terbang ke belakang. Tak lupa setelah itu Xiao Tian mulai terengah-engah seolah-olah serangan yang baru saja dia lepaskan adalah kartu terakhirnya. Namun satu hal yang pasti, Xiao Tian sendiri bersyukur karena tak sepenuhnya menuruti saran Wang Cai, karena Wang Cai awalnya menyarankan untuk menggunakan setidaknya 0,5 dari 10.000 kekuatannya. Sedangkan untuk serangan sebelumnya, dia hanya menggunakan 0,3 dari 10.000 kekuatannya. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menerbangkan Yuanba, sehingga jika benar-benar menggunakan 0,5 dari 10.000 kekuatannya, hal terburuknya mungkin Yuanba akan langsung mati, yang mana hal itu juga akan mempengaruhi rencananya. Melihat aksi yang dilakukan Xiao Tian, Zhao Tianji dan Dongfang Guangxuan sedikit terkejut saat mereka juga mulai menyimpulkan beberapa kemungkinan tentang Xiao Tian, khususnya kekuatannya, yang mana dari pendapat Zhao Tianji seharusnya itu adalah sebuah metode rahasia khusus yang bisa meledakkan kekuatan tempur di luar kultivasi fisik. Yuanba yang terlempar benar-benar tak menduga bisa melihat Xiao Tian, atau lebih tepatnya seorang kultivasi fisik yang begitu kuat, meskipun sangat disayangkan karena dari sudut pandangnya Xiao Tian telah berbuat berlebihan dengan menyakiti diri sendiri hanya untuk membela Yan Agung. Untuk rakyat Yan Agung, untuk rakyat Kekaisaran Dongyan dan juga Pavilion Tianji yang tidak bersalah, untuk melindungi kedua permaisuriku, bahkan jika aku membakar hidupku dan mencoba yang terbaik, aku pasti akan melakukannya, teriak Xiao Tian, yang setelah itu dengan ganasnya dia mulai menyerang satu demi satu murid Yuanba yang mengepungnya. Bahkan mereka sendiri hanya bisa dibuat terkejut karena hanya dengan serangan ringan bisa membunuh dalam sekejap. Melihat murid-muridnya dihancurkan satu demi satu, jelas Yuanba tak terima dan berusaha menyuruh Xiao Tian untuk berhenti. Tetapi sayangnya Xiao Tian sama sekali tak peduli, yang mana hal itu benar-benar membuat Yuanba merasa putus asa. Begitu Xiao Tian membunuh salah satu murid Yuanba yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri, Yuanba benar-benar sudah tak bisa menahannya lagi, yang membuat amarahnya benar-benar memuncak. Xiao Tian, apakah kau membakar dirimu sendiri dan tidak menginginkan hidupmu lagi hanya untuk melecehkan murid seketiran bodiku, teriak Yuanba.
Menanggapi itu, Xiao Tian masih bersikap santai. Bahkan dia mulai mengungkapkan semua kesalahan yang dilakukan oleh Yuanba serta murid-muridnya yang telah melukai kedua istrinya. Untuk kasus terbunuhnya murid-murid sekte Tiran Body, dia hanya berkata bahwa awalnya dia telah memberi mereka kesempatan untuk bertobat, tetapi sayangnya mereka tidak mau. Pastinya mendengar pernyataan yang benar-benar tak masuk akal, Yuanba menjadi semakin marah sehingga setelah itu dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membalas dendam atas kematian murid-muridnya. Bahkan jika lelaki tua ini putus asa, aku juga ingin kau dimakamkan bersama murid-murid lelaki tua ini, teriak Yuanba yang segera menerjang ke arah Xiao Tian. Sehingga setelah itu pertarungan dahsyat mereka berdua pun kembali dimulai, yang membuat Zhao Tianji dan Dongfang Guangshuan mulai merasa cemas karena mereka merasa teknik terlarang milik Xiao Tian jauh lebih kuat daripada yang mereka duga. Tak ingin ada kecelakaan dalam rencana mereka, Zhao Tianji menyarankan agar mereka mencari kesempatan untuk membantu Yuanba dan sepenuhnya membereskan Xiao Tian. Sementara itu, di sisi lain, baru pertama kali melihat kekuatan suaminya, Lu Shaoyuan benar-benar takjub. Namun tak lupa dia juga merasa cemas akan keselamatan Xiao Tian yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi mereka. Roti kukus Z, apakah kau sudah istirahat dengan baik? Saatnya kita bertindak. Sebagai seorang permaisuri dan juga istri, tak ada alasan bagi kita untuk membiarkan suami mengambil tindakan, ucap Lu Shaoyuan yang langsung dianggap bodoh oleh Ziruyan. Melihat kebingungan Lu Shaoyuan, Ziruyan lantas bertanya, apakah dia tidak membaca pesan tersembunyi dari Xiao Tian? Lu Shaoyuan yang pada dasarnya otaknya sedikit menyimpang, dengan wajah konyolnya dia bertanya balik apa isi pesannya, yang mana ternyata semua itu tertulis di batu giok komunikasi yang sebelumnya diberikan oleh Xiao Tian. Adapun alasan Lu Shaoyuan tidak mengetahuinya, dia malah menganggap bahwa apa yang diberikan oleh suaminya merupakan hadiah cinta. Kumohon kembalikan dadamu ke otakmu, teriak kesal Ziruyan. Melihat giok yang dimaksud, di situ tertulis sebuah kata yang isinya tinjauan singkat tentang seni teater acting, mengikuti susunan naskah dan kemungkinan pilihan. Setelah memahami makna dari pesan tersebut yang meminta dirinya berakting seperti telah dipukuli, tanpa berbasa-basi lagi, Lu Shaoyuan memulai aktingnya yang bisa dikatakan cukup berlebihan. Yang mulia, beraktinglah sedikit lebih baik. Lihatlah Perdana Menteri Yan Agung Zhong, ucap Lao Yi. Melihat arah yang dimaksud, Yang Ming dan rombongannya benar-benar terpaku di tempat melihat aksi Xiao Tian, seolah-olah mereka benar-benar mengaguminya. Bukannya kagum, sebaliknya Lu Shaoyuan merasa penasaran mengapa Yang Ming dan yang lainnya bertingkah seperti itu, karena seharusnya hanya dirinya dan juga Ziruyan yang menerima pesan dari Xiao Tian. Dan kecurigaan Lu Shaoyuan memang terbukti benar, karena pada dasarnya sikap Yang Ming dan kelompoknya murni karena mereka mengagumi Xiao Tian, atau lebih tepatnya bakat beraktingnya, dan Yang Ming sangat yakin bahwa sang pangeran pasti sedang merencanakan sesuatu. Kalian berdua jangan kecewakan kemampuan akting pangeran. Cepatlah bertindak, aku harus kembali lebih awal dan memasak makanan lezat untuk pangeran. Itulah yang difikirkan oleh Yang Ming bersamaan dengan dia yang juga melirik ke arah Zhao Tianji dan Dongfang Guangshuan. Seiring lamanya pertarungan, keduanya terlihat benar-benar babak belur. Dengan situasi seperti itu, Zhao Tianji dan Dongfang Guangshuan akhirnya bertindak, yang mana hal itu pastinya membuat Xiao Tian merasa senang. Akhirnya, aku sudah lama menunggumu, ucap Xiao Tian sebelum akhirnya dia melepaskan salah satu tekniknya dan secara langsung menerima serangan dari ketiganya.
Untuk hasilnya sendiri, serangan mereka berhasil menciptakan ledakan yang cukup besar yang menghempaskan mereka berempat. Namun dalam kasus Xiao Tian yang dibantu kedua istrinya, sudah pasti dia hanya berpura-pura. Jangan hanya memelukku, cepatlah berbicara, pikir Xiao Tian melihat kedua istrinya belum mengambil tindakan. Tetapi untungnya di situasi seperti itu, Yang Ming datang dengan aktingnya yang benar-benar natural, seolah-olah dia sangat mengkhawatirkannya. Ketika ditanya apa yang sebenarnya terjadi, dengan susah payah Xiao Tian berusaha menjelaskan bahwa dirinya telah menggunakan metode rahasia dari buku kuno para dewa kuno. Untuk detailnya sendiri, itu merupakan trik legendaris membakar hidup, membakar jiwa yang membuat seseorang bertarung sampai mati. Pangeran, kau sangat bodoh. Kau benar-benar menggunakan trik ini. Trik ini ditukar dengan nyawa. Jika Anda pergi, bagaimana kami bisa hidup? Ucap Yang Ming yang membuat Xiao Tian benar-benar takjub dengan aktingnya yang sangat luar biasa. Bahkan Ziruyan dan Lu Shaoyuan juga hanya bisa tersenyum senang. Tak mungkin hanya menonton saja, Ziruyan juga mulai menunjukkan aktingnya yang mana melihat kondisi ketiganya yang babak belur. Dengan penuh amarah dia mulai mengeluarkan kekuatannya bersamaan dengan dia yang berkata akan membalas dendam atas semua tindak kejahatan yang telah mereka buat pada dinasti Yan Agung serta suaminya. Dengan kondisi mereka saat ini, sudah pasti hanya bisa membuat Zhou Tianji dan keduanya mulai cemas karena mereka sendiri benar-benar tak menyangka bisa jatuh sampai pada titik seperti itu. Di saat Ziruyan sudah memutuskan bahwa hari ini mereka bertiga harus mati, tiba-tiba di atas langit muncul seorang wanita cantik berambut pirang dan dia bernama Zi Xinlian. Dan saat muncul, tak lupa dia juga menyela ucapan Ziruyan yang katanya berbicara dengan sangat arogan. Kalian benar-benar mengecewakanku. Seorang kultivator tubuh belaka menggunakan teknik terlarang dari para dewa kuno benar-benar membuat kalian sengsara. Meskipun sangat disayangkan bahwa orang seperti ini sedang sekarat, aku masih sangat ingin tahu tentang apa yang disebut dengan penduduk bumi super tambah Zi Xinlian. Akan tetapi di detik berikutnya dia hanya bisa tercengang karena orang yang sedang dia bicarakan yaitu Xiao Tian tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan dia baru sadar bahwa Xiao Tian sudah ada tepat di sampingnya. Kena kau, ucap Xiao Tian sehingga secara refleks Zi Xinlian langsung mengambil jarak. Bisa dikatakan rencana yang dijalankan oleh Xiao Tian semata-mata untuk memancing Zi Xinlian keluar karena sejak awal dia sangat yakin bahwa ada dalang di balik layar. Bahkan Wang Cai berpendapat bahwa seharusnya Zi Xinlian mempraktikkan Dao of Space dan dapat menggunakan metode mendistorsi ruang untuk menyembunyikan dirinya sendiri di interlayer ruang. Saat ini aku telah mengunci auranya sehingga dia tidak mungkin bisa kabur atau bahkan kehilangan jejak, tambah Wang Cai. Adapun Zhou Tianji dan Dongfang Guangshuan melihat sosok Xiao Tian yang ternyata baik-baik saja, sekali lagi mereka hanya bisa terkejut karena ternyata mereka telah ditipu. Apakah menurutmu bersembunyi di interlayer ruang itu aman? Kau memiliki terlalu banyak kekurangan, ucap santai Xiao Tian yang hanya bisa membuat Zi Xinlian semakin tercengang karena dari informasi yang dia dapat, seharusnya Xiao Tian hanyalah seorang pangeran sampah yang dipanggil oleh Ziruyan menggunakan jimat pemanggilan.
Sebenarnya Xiao Tian awalnya tidak terlalu curiga bahwa Zhao Tianji dan Dongfang Guangshuan memiliki orang lain di belakang layar, sampai ketika dia melihat tungku perang barulah dia yakin bahwa ada seseorang di belakang layar. Namun satu hal yang pasti, semua tindakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Dongyan dan juga Pavilion Tianji telah membuat Xiao Tian kesal karena seolah-olah mereka telah memaksanya untuk mengambil tindakan. Sekarang aku mengerti. Kau benar-benar menggunakan kebaikanku untuk memaksaku mengambil tindakan. Pasti kau sedang mengincarku, teriak Xiao Tian, yang mana hal itu malah membuat Zixin Lian kebingungan karena pada dasarnya baginya Xiao Tian tidak terlalu penting dalam rencana mereka karena yang mereka tahu dia hanyalah seorang pangeran sampah. Setelah itu, untuk sementara waktu Xiao Tian terus mengemukakan pendapat pribadinya sendiri, seolah-olah dirinya benar-benar telah mengekspos semua rencana jahat Zixin Lian dan kelompoknya. Yang lebih konyol, orang-orang dari dinasti Yan Agung malah mulai bertepuk tangan karena meskipun mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan oleh sang pangeran, tetapi mereka cukup senang melihat sang pangeran menuduh Zixin Lian. Berakhir, ini sudah berakhir. Masalah lama sang pangeran telah terjadi lagi. Itulah yang difikirkan Yang Ming karena bisa dikatakan mungkin hanya dia yang mengetahui karakter asli sang pangeran. Sedangkan Zixin Lian, dia yang sudah kesal, segera berteriak bahwa dirinya sama sekali tak mengincarnya. Namun sayangnya dengan kekonyolan yang dimiliki oleh Xiao Tian, dia sama sekali tak mempercayainya dan semakin yakin setelah melihat kemarahan Zixin Lian. Selain Zixin Lian, Xiao Tian bahkan juga berhasil membuat marah Zhao Tianji, Dongfang Guangshuan, dan juga Yuan Ba. Melihat situasi seperti itu, Zixin Lian lantas meneriaki mereka untuk tidak terpancing dan harus fokus pada tujuan mereka. Jangan berbicara omong kosong dengannya. Reruntuhan naga suci itu sangat penting. Serahkan saja padaku, aku akan menghadapi Xiao Tian, teriak Zixin Lian yang sekali lagi membuat Lu Shaiyuan terkejut karena ternyata tujuan utama pihak lain adalah reruntuhan naga suci. Sedangkan Ziruan yang tak begitu mengetahuinya hanya bisa bertanya-tanya, apakah reruntuhan naga suci itu penting? Lagi-lagi pemikiran konyol Xiao Tian muncul, yang mana mendengar pihak lain mengincar reruntuhan naga suci, dia kembali menuduh Zixin Lian yang katanya semua tindakan Liu Aotian sebelumnya semuanya sudah ada dalam perhitungannya. Omong kosong apalagi yang kau katakan? Tanpa bukti kau hanya bisa menebak-nebak saja, teriak Zixin Lian, sehingga setelah itu Xiao Tian langsung menunjukkan buktinya, yaitu reruntuhan naga suci yang telah dia kompres menjadi lebih kecil. Alhasil, hal itu benar-benar membuat Zixin Lian sangat-sangat terkejut dengan kejadian tak masuk akal tersebut. Tak hanya Zixin Lian, Lu Shaiyuan juga merasa terkejut dan tak lupa dia sedikit memberikan penjelasan pada Ziruyan yang mana reruntuhan naga suci masih ada hubungannya dengan garis keturunannya. Zixin Lian hanya bisa frustasi karena perhitungannya terhadap Xiao Tian telah melenceng jauh. Namun yang membuatnya sedikit bingung, kenapa Xiao Tian bisa memiliki reruntuhan naga suci, karena seharusnya menurut catatan di dekat tungku perang, reruntuhan naga suci telah dimurnikan sendiri oleh Kaisar Human Sovereign. Kemudian Xiao Yu'er muncul dan bertanya pada ayahnya apakah masalahnya sudah selesai, disusul dengan kemunculan Ling Xiudao. Melihat itu, seketika Lu Shaiyuan shock di tempat saat dia bertanya-tanya apakah dirinya telah menjadi seorang ibu tanpa rasa sakit. Sebaliknya, Ziruyan dia langsung tahu bahwa sosok Xiao Yu'er adalah tubuh roh yang telah berubah menjadi bentuk manusia.
Meskipun awalnya masih meragukannya, setelah melihat dan juga merasakan aura Xiao Yu'er, Zi Xinlian akhirnya yakin bahwa reruntuhan naga suci di tangan Xiao Tian memanglah asli. Xiao Tian, kau benar-benar sangat banyak membantuku dan menghemat banyak usaha. Karena reruntuhan naga suci sudah ada di tanganmu, mengapa harus tetap berada di tempat ini? Jadi mengapa kau tidak menemaniku mengunjungi tanah tandus selatan di luar? Ucap Zi Xinlian, dan bersamaan dengan itu juga dia melepaskan salah satu tekniknya untuk menjerat Xiao Tian, Ling Xiudao, dan juga Xiao Yu'er, lalu membawa mereka pergi dari tempat itu. Bahkan Zhou Tianji, Dongfang Guangshuan, dan Yuan Ba ikut terseret juga. Melihat kepergian suaminya, Lu Shaiyuan lantas menyuruh ketiga bawahannya untuk tetap tinggal di tempat ini agar bisa membantu menyelamatkan orang-orang di tungku perang. Namun sebelum dia pergi, dia malah bertanya pada Ziruyan tentang apa yang akan mereka lakukan, mengira bahwa suami mereka telah direbut oleh wanita lain sampai-sampai mempunyai anak. Melihat kebodohan Lu Shaiyuan, Ziruyan yang sedikit kesal langsung meneriakinya. Tolong gunakan otakmu, gadis kecil itu tidak memiliki daging dan darah. Dia seharusnya semacam tubuh roh, dan apakah kau tidak memperhatikan bahwa gadis kecil itu tidak mirip dengan suami kita? Jadi dia seharusnya diadopsi. Lu Shaiyuan yang awalnya murung seketika cerah kembali, dan meskipun dia ingin menanyakan lebih jauh, Ziruyan menyuruhnya untuk bertanya langsung pada Xiao Tian dan tidak secara acak menebak-nebak. Bagaimanapun juga yang terbaik sekarang adalah membantu suami kita terlebih dahulu, tambah Ziruyan yang ingin segera pergi. Melihat itu, Lu Shaiyuan mencoba menghentikannya karena dia tidak cukup kuat untuk mengambil tindakan. Namun sayangnya Ziruyan sama sekali tak peduli dan hanya berkata bahwa bahkan jika itu adalah kematian, dia akan tetap pergi menyelamatkan suaminya dan bahkan rela mati bersamanya. Ling Er mencoba bertanya pada ayahnya apakah sang pangeran akan baik-baik saja. Menanggapi itu, dengan tenangnya Yang Ming menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja karena dengan mata kepalanya sendiri dia pernah melihat bahkan aturan langit dan bumi secara pribadi memijat sang pangeran. Faktanya mereka yang dibunuh oleh pangeran di tempat ini, mereka mungkin mati dengan lebih bahagia, ucap Yang Ming yang hanya bisa membuat Ling Er dan bahkan Li Shuang kebingungan. Berpindah ke gurun tandus selatan. Ketika mereka tiba di tempat itu, Dongfang Guangshuan dan Zhou Tianji kembali melepaskan amarahnya pada Xiao Tian. Apalagi di tempat itu, kultivasi mereka telah pulih ke tingkat 14. Bahkan Zi Xinlian juga telah pulih sepenuhnya karena sebelumnya dia benar-benar telah ditekan oleh domain penjaga. Apalagi kekuatannya berada di tingkat ke-17. Serahkan reruntuhan naga suci sekarang. Di tempat ini, tanpa domain penjaga naga suci, keuntunganmu telah hilang, ucap Zi Xinlian tanpa tahu bahwa Xiao Tian sudah seperti malapetaka berjalan bagi musuh-musuhnya. Menanggapi itu, dengan sikap konyolnya Xiao Tian malah mulai meledek pihak lain, yang mana entah itu benar atau tidak, dia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Zi Xinlian dan hanya sebuah raungan yang masuk ke dalam telinganya. Dongfang Guangshuan mencoba memberikan pendapat, alhasil dia langsung dimarahi oleh Zi Xinluan. Setelah itu, dia mulai mengoceh untuk membujuk Xiao Tian agar mau menyerahkan diri dengan alasan bahwa mau seberbakat apapun seorang kultivator fisik, dia telah ditakdirkan untuk tidak akan pernah bisa membuat gelombang. Mengapa kau tidak menyerah saja padaku? Kebetulan aku sangat tertarik dengan tubuhmu dan kau diizinkan untuk melayaniku, tambah Zi Xinlian yang membuat Zhou Tianji mulai bertanya-tanya apakah wanita tersebut benar-benar telah terpesona oleh Xiao Tian.
Adapun Xiaotian sendiri, dia yang benar-benar hanya mendengar suara raungan, mendengar semua ocehan Zi Xinlian membuatnya benar-benar sangat marah. Bahkan amarahnya itu sampai membuat daerah di sekitarnya bergetar sangat hebat. Tetapi untungnya sebelum dia hilang kendali, Xiao Yu'er mencoba menenangkannya dengan memijat bahunya. Bahkan Lung Xiudao juga segera menyiapkan minuman. Namun satu hal yang pasti, alasan mereka berdua melakukan semua itu karena mereka benar-benar sangat takut pada kekuatan Xiaotian, sehingga sebisa mungkin mereka mencoba mencegahnya hilang kendali. Sama-sama seorang kultivator fisik, tetapi dia tidak pernah mengalami hal gila semacam itu, pastinya hanya bisa membuat Yuan Ba terkejut sekaligus bingung. Bahkan Zhou Tianji dan Dongfang Guangshuan yang awalnya masih percaya diri karena memiliki Zi Xinlian, saat ini mereka benar-benar dibuat gemetar di tempat. Dengan kepribadian sederhana Xiaotian, bujukan keduanya benar-benar mampu membuatnya tenang. Bahkan setelah itu dia menyuruh Zi Xinlian untuk mengatakan kembali apa yang sebelumnya dia katakan. Kali ini sikap sombong Zi Xinlian benar-benar sepenuhnya telah hilang dan berkebalikan dari apa yang dia katakan sebelumnya. Kali ini dia malah bertanya balik, apakah Xiaotian tidak kekurangan pelayan karena dirinya sangat berminat. Sialan Shuruyan, mengapa dia sangat beruntung. Melarikan diri dari pernikahan dan lari ke tanah kecil ini, bertemu dengan seorang suami yang membangkitkan darah kaisar manusia ortodoks. Bahkan sekarang dia masih memungut menantu lelaki dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Itulah yang difikirkan oleh Zi Xinluan yang mestinya tak diungkapkan secara langsung. Untuk Shuruyan sendiri, itu merupakan nama dari ibu Ziruyan. Masih saja Xiaotian berkata bahwa dia masih belum jelas mendengarnya dan meminta Zi Xinlian untuk mengatakannya lagi. Namun kali ini Xiao Yu'er mencoba ikut campur dengan dia yang menyuruh ayahnya untuk tidak mendengarkan omong kosong Zi Xinlian dengan alasan bahwa dia tahu bahwa Zi Xinlian serakah akan tubuhnya, tepatnya Xiaotian sendiri. Orang tua Ling Xiu, bukankah begitu? Tambah Xiao Yu'er mencoba menyeret Ling Xiudao ke dalam rencananya, dan meskipun Lung Xiudao sebenarnya tak ingin terlibat, tetapi pada akhirnya dia mulai mendukung Xiao Yu'er. Melihat Xiaotian mulai meragukan dirinya, Zi Xinlian juga mulai panik. Di saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa Xiaotian memiliki 2 istri, sehingga dia berpikir bahwa Xiaotian adalah seorang playboy. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang dia lakukan untuk menarik perhatian Xiaotian adalah dengan menggodanya. Tuan Xiao, putri kesayanganmu memang benar. Dengan sosok pria luar biasa sepertimu, bagaimana mungkin ada wanita yang tidak tergoda, ucap Zi Xinlian. Tak begitu saja tergoda maupun marah, Xiaotian hanya penasaran pada Zi Xinlian yang memiliki nama belakang sama persis seperti istrinya, sehingga dia pun bertanya dari mana asalnya. Dari apa yang dijelaskan Zi Xinlian, dia juga sebenarnya masih termasuk anggota keluarga Zi, yang mana mereka sendiri juga keturunan Human Sovereign yang secara otomatis juga bisa dianggap masih keluarga dengan Ziruyan. Ditanya mengapa dia datang ke Gurun Selatan ini, Zi Xinlian benar-benar bingung harus menjawab apa. Apalagi hubungannya dengan Shuruyan alias Ibu Ziruyan tidak terlalu baik. Semakin dipaksa oleh Xiaotian, entah mengapa Zi Xinlian semakin terpesona olehnya. Namun pada akhirnya dia malah memilih untuk tidak mengatakannya dengan jujur, dan sebaliknya berusaha kembali mencoba menggodanya, yang bahkan hal itu sendiri membuatnya sangat malu. Zi Xinlian berkata bahwa keluarga Zi tempatnya tinggal memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Su, yaitu Ibu Ziruyan. Ibu Ziruyan sendiri memintanya untuk datang ke wilayah Tandus Selatan untuk merawat Ziruyan.
Siapa yang mengira bahwa segera setelah aku datang, aku melihat rencana Dongfang Guangxuan dan Zhao Tianji. Mengetahui beberapa hal, aku tidak bisa menahan keserakahan di hatiku, tambah Zi Xinlian dengan ekspresi seolah-olah dia benar-benar menyesalinya. Xiao Tian benar-benar tak menyangka bahwa Zi Xinlian merupakan sahabat baik ibu mertuanya. Sehubungan dengan itu, dia kembali bertanya bagaimana keadaan ibu dan juga ayah mertuanya sekarang dan mengapa mereka tidak kembali secara langsung. Sekali lagi Zi Xinlian kembali menjelaskannya, yang mana dikatakan bahwa status keluarga ibu Ziruyan di keluarga Su tidak tinggi, sehingga jika Zi Dixun yaitu ayah Ziruyan tidak membangkitkan darah kaisar ortodok umat manusia, mereka masih akan diasingkan di Gurun Selatan. Anak-anaknya tidak diperbolehkan dibawa pulang karena cacat sejak lahir dan tidak memiliki garis keturunan khusus. Aturan alam tandus ini tidak lengkap. Makhluk di dalamnya tidak bisa merasakan aturan langit dan bumi. Shuruyan tidak bisa menolak tetua dari keluarga Zhu, jadi dia meminta bantuanku, tambah Zi Xinlian. Mendengar semua itu, untuk sementara waktu Xiao Tian mulai merenungkannya, khususnya tentang istrinya, yang mana jika kakak laki-laki Ziruyan saja tidak bisa membangkitkan darah mereka, lalu bagaimana Ziruyan bisa membangunkannya? Setelah itu Xiao Tian memuji tindakan Zi Xinlian yang sudah mau jujur dan berinisiatif mengaku. Akan tetapi ketika Zi Xinlian tersenyum senang dan mengira rencananya berhasil, Xiao Tian tiba-tiba menyuruhnya untuk memotong dirinya sendiri, dan semua itu bukanlah candaan. Dengan perasaan paniknya, Zi Xinlian terus berusaha meyakinkan Xiao Tian sampai-sampai dia berkata bisa melayaninya dengan baik. Tetapi sayangnya hal itu sama sekali tak bisa mempengaruhi tekad Xiao Tian yang telah memvonis Zi Xinlian bersalah, karena bagaimanapun juga ibu mertuanya telah mempercayainya dan meminta bantuannya, tetapi dia malah menjadi serakah sampai-sampai membunuh saudara iparnya. Sekarang aku membiarkanmu bunuh diri dan meminta maaf, tetapi kau masih ingin melangkah lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini? Hati manusia sungguh jahat, moralitas merosot, penindasan ada di mana-mana, dan skema ada di mana-mana, tambah Xiao Tian yang membuat Zi Xinlian kembali tersulut emosi meskipun dia berusaha menahannya. Xiao Yu'er yang menyadari sifat asli Zi Xinlian sekali lagi mengadu pada ayahnya, yang mana intinya Zi Xinlian adalah wanita yang benar-benar memiliki pikiran jahat. Bahkan dengan sengaja dia mencoba menggoda sejak tadi, sehingga kata-katanya dan juga tindakannya benar-benar tak sesuai. Jika kedua ibu mengetahuinya, bukankah mereka akan cemburu? Pada saat itu, kedua ibu akan membuat ayah sakit kepala dan dia menggunakan kelembutan untuk membuat ayah jatuh ke dalamnya. Bagaimana ia akan menjelaskan ketika melihat nenek? Ini jelas balas dendam yang disengaja, tambah Xiao Yu'er. Sudah pasti, tanpa ragu sedikit pun Xiao Tian langsung mempercayai kata-kata putrinya, sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia pun segera melepaskan serangan. Melihat bahaya mendekat, kali ini Zi Xinlian benar-benar tak mungkin bisa melanjutkan rencananya, sehingga yang dapat dia lakukan saat ini adalah menghindar menggunakan teknik ruang miliknya. Wang Cai segera memberitahu bahwa Zi Xinlian sekarang bersembunyi di interlayer ruang. Tak lupa Wang Cai juga menjelaskan bahwa dia telah menguncinya, sehingga Zi Xinlian tak mungkin bisa melarikan diri. Hari ini aku akan melakukan hal baik ini dan memberinya kesempatan untuk berubah dan menjadi orang baru, ucap Xiao Tian bersamaan dengan dia yang melepaskan serangan ringan tepat ke lokasi Zi Xinlian. Dan pastinya serangan sederhananya itu dengan mudah memusnahkannya.
Melihat aksi Xiao Tian, Yuanba benar-benar terkejut saat dia juga bertanya-tanya apakah batas atas kultivasi fisik benar-benar sangat kuat ataukah hanya karena Xiao Tian adalah orang yang istimewa. Tidak, aku punya cara bagimu untuk menembus batasmu sendiri dan pergi ke jalan yang lebih tinggi, ucap Xiao Tian menjawab keraguan Yuanba. Ditanya apakah bisa menunjukkannya, Xiao Tian langsung menjawab tidak, yang pastinya hanya bisa membuat Yuanba terkejut sekaligus semakin penasaran. Apa hubungan masa depan kultivasi fisik denganmu? Kau bukan seorang kultivasi fisik, kau hanyalah seorang pria sembrono yang menindas yang lemah. Atas dasar mematahkan belenggu langit dan bumi, kau membantu Dongfang Guangshuan dan Zhao Tianji menggertak yang lemah, jawab Xiao Tian, yang membuat Yuanba benar-benar kesal sehingga dia langsung menunjukkan bukti luka di tubuhnya yang menandakan seberapa sangat keras dirinya untuk masa depan kultivasi fisik. Namun di detik berikutnya, dia dan juga yang lainnya hanya bisa membeku di tempat. Bahkan Xiao Yu'er ikut dibuat terkejut karena Xiao Tian ikut membuka bajunya yang menunjukkan luka-luka di tubuhnya yang berkali-kali lipat lebih parah ketimbang milik Yuanba. Terobosan dalam kultivasi fisik memang bukan tugas yang mudah. Di mulutmu, kau selalu mengatakan bahwa ini adalah nasib kultivasi fisik. Dalam menghadapi kesulitan, kau bahkan tidak berusaha menghadapinya, tetapi kau malah memilih untuk melarikan diri. Kau telah melepas kemungkinan melangkah lebih jauh. Bagiku itu adalah tindakan seorang pengecut, ucap Xiao Tian. Akhirnya Yuanba sadar diri bahwa selama ini dia telah berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan seorang kultivasi fisik. Alhasil, sebagai tanda penebusan, dia langsung menusuk dirinya sendiri. Setelah berurusan dengan Yuanba, hal selanjutnya adalah mengurus masalah utamanya, yaitu Dongfang Guangshuan dan Zhao Tianji yang hanya bisa gemetar ketakutan karena dari sudut pandang mereka, sekarang Xiao Tian merupakan sosok yang sangat menakutkan. Dengan ramah, Xiao Tian berusaha menghibur mereka berdua karena bagaimanapun juga dalang dibalik semua kejadian telah dihukum, sehingga meskipun bersalah mereka berdua hanyalah seorang kaki tangan. Dewa bahkan memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Jadi aku memutuskan untuk memberi kalian kesempatan yang berharga, tambah Xiao Tian, yang membuat keduanya merasa jauh lebih baik, dan meskipun masih sedikit ragu, mereka memilih untuk mempercayainya karena bagaimanapun juga gelar Xiao Tian adalah Dewa Perfect Surprise. Singkatnya, ketika ditanya kesempatan seperti apa yang akan mereka terima, Xiao Tian menyuruh mereka untuk membuka lembaran baru, dan pastinya penebusannya sendiri merupakan hal yang tak pernah difikirkan oleh keduanya, yang mana Xiao Tian menyuruh keduanya untuk mendapatkan pemahaman semua orang secara langsung. Gampangnya, keduanya harus tetap diam dan tidak melawan ketika orang-orang mencoba membalas. Bahkan setelah itu, dia juga meminta bantuan Lung Xiudao untuk mengikat mereka berdua, dan tak lupa dia juga menanyakan beberapa pertanyaan seperti jika ditusuk dengan pedang, memotong dengan pisau, dan lain-lain, dapatkah keduanya tetap dalam kondisi prima? Jika kau melelehkan pil penyembuh ke dalam air obat dan mencelupkan ke dalam senjata sebelum menebasnya, tampaknya itu bisa bekerja, jawab singkat Lung Xiudao, yang membuat Xiao Tian merasa senang, sedangkan keduanya merasa putus asa. Sekali lagi mereka mencoba memohon ampun sampai beralasan bahwa hukuman semacam itu mungkin akan membosankan. Tetapi sayangnya Xiao Tian sama sekali tak peduli, dan sebaliknya dia menyuruh keduanya untuk meluangkan waktu dan membuka lembaran baru. Tidak, bunuh saja aku, Xiao Tian, bunuh saja aku. Itulah yang diteriakan oleh keduanya, yang pastinya tak diperdulikan oleh Xiao Tian, yang terus menganggap bahwa semua itu demi kebaikan keduanya.
Ketika mereka hendak pergi, akhirnya Ziruyan dan Lu Shaoyuan tiba. Bahkan Lu Shaoyuan langsung melompat dan memeluk kepala Xiao Tian sebelum akhirnya dipisah oleh Ziruyan. Di hadapan istrinya, seperti biasa, Xiao Tian bersikap rendah diri. Tak lupa dia juga sedikit bercanda dan sangat berterima kasih pada Ziruyan yang telah menahan Lu Shaoyuan. Kalau tidak, dia mungkin bisa mati di tangan iblis wanitanya sendiri. Kakak Xiao, di mana rambut kuning sialan itu? Aku ada di sini untuk membantu menghajarnya, teriak Lu Shaoyuan yang langsung mendapat pukulan dari Ziruyan karena secara samar-samar Lu Shaoyuan juga sedang menyinggung Ziruyan yang juga memiliki rambut berwarna pirang. Tetapi untungnya sebelum perdebatan di antara mereka berdua semakin memanas, Xiao Tian melancarkan aksinya dengan dia yang berpura-pura kelelahan. Alhasil kedua istrinya dengan cepat mengakhiri pertengkaran dan menghampirinya dengan khawatir. Tidak apa-apa, hanya saja kerugiannya terlalu besar. Meskipun itu bukan teknik terlarang para dewa kuno, itu juga bisa membuatku meledak. Meskipun tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, perlu istirahat beberapa hari untuk pulih, ucap Xiao Tian yang tak lupa juga meminta maaf karena telah membuat keduanya khawatir. Namun satu hal yang pasti, alasan utama mengapa Xiao Tian bertindak sejauh itu karena dia tak ingin mengulang kembali adegan di mana kedua istrinya bertarung satu sama lain. Itu benar, aku tidak menyangka kalau kakak Xiao begitu kuat. Bisakah kultivasi fisik sekuat itu? Tanya Lu Shaoyuan yang benar-benar penasaran. Menanggapi itu, Xiao Tian hanya berkata bahwa dirinya hanya cukup beruntung bisa menemukan sedikit trik dan melanggar batas. Tak mungkin membicarakan banyak hal di tempat seperti itu, Ziruyan menyarankan agar sebaiknya mereka pulang ke rumah terlebih dahulu. Namun mendengar kata pulang ke rumah, hal itu benar-benar membuat Xiao Tian sangat tersentuh karena itu merupakan pertama kali bagi dirinya mendengar kata seperti itu yang mampu membuat jantungnya berdebar kencang. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.